Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Welcome back to my channel. Today, with me, Mrs. Fitri, we will learn about three materials. First is short message, second is announcement, and the third is caution. Check it out. I will start my explanation from short message. Saya akan memulai penjelasan dari pesan pendek. Kalian semua tentunya pernah menulis pesan pendek, baik lewat SMS atau WhatsApp atau Messenger dan lain sebagainya. Dalam bahasa Inggris, short message is a message that made briefly to convey something to person that the person is doing or not doing something. Maksudnya adalah pesan pendek adalah sebuah pesan yang dibuat secara singkat untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang bahwa seseorang itu sedang melakukan sesuatu atau tidak sedang melakukan sesuatu. Biasanya kita membuat pesan pendek itu ketika kita tidak bisa bertemu langsung kepada orang yang akan kita beri pesan tersebut. Suatu contoh, suatu hari di akhir pelajaran, guru kalian memberikan tugas kelompok kepada kalian. Dan tugas tersebut harus selesai besok. Padahal kalian belum meminta izin kepada orang tua kalian. Nah, melalui pesan WhatsApp, kalian menuliskan pesan pendek kepada orang tua kalian bahwa kalian tidak bisa segera pulang karena sedang mengerjakan tugas kelompok. Nah, kalian bisa memanfaatkan pesan pendek di WhatsApp tersebut untuk meminta izin kepada orang tua kalian. Dear Daddy, I'm sorry for coming home late because I have to finish a group assignment with my friends. Daddy, please pick me up at 5 p.m. at Rina's house. Thank you, Melinda. Artinya, kepada ayah, saya minta maaf untuk pulang ke rumah terlambat karena saya harus menyelesaikan tugas kelompok dengan teman-teman saya. Ayah, tolong jemput saya jam 5 sore di rumah Rina. Terima kasih, Melinda. Berikut adalah analisis dari struktur umum pesan pendek atau generic structure of short message. Yang pertama adalah receiver atau penerima, yang kedua adalah subject atau isi pesan, dan yang ketiga adalah sender atau pengirim. The second explanation is about announcement. Penjelasan yang kedua adalah tentang pengumuman atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan announcement. Pasti kata pengumuman kalian tidak asing dalam benak kalian. Announcement is a public statement that containing information about an event that is going to happen or has happened. Maksudnya adalah pengumuman adalah statement publik yang berisi sebuah informasi tentang kejadian yang akan terjadi atau yang telah terjadi. There are two generic structure of announcement. Ada dua struktur umum dalam teks pengumuman. The first is title. Pertama adalah judul. The second is explanation. Yang kedua adalah penjelasan. Judul itu mencakup keseluruhan isi dari teks pengumuman tersebut. Penjelasan mencakup 5 komponen. Yang pertama adalah type of events atau jenis kegiatan. Misalnya pengumuman kegiatan ekstrakurikuler, pengumuman kegiatan liburan, dan lain sebagainya.
Yang kedua adalah date and time, tanggal dan waktu. Nah, tanggal dan waktu itu mencakup tanggal dan waktu kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah place, tempat. Yang keempat adalah partisipan atau siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut. Yang terakhir adalah contact person or address. Jadi dalam pengumuman itu berisi nomor seseorang yang bersangkutan atau orang penting dalam pengumuman tersebut atau alamat. Mudah ya anak-anak? Pasti mudah sekali. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas language features atau ciri kebahasaan dari announcement. First, using present perfect tense atau kalimat yang menyatakan sudah terjadi di masa sekarang. Second, using future tense atau menggunakan kalimat yang menyatakan sebuah kegiatan itu akan terjadi. Artinya, pengumuman. OSIS akan mengadakan perkumpulan siswa untuk siswa kelas 7 pada tanggal 15 Agustus di aula. Tolong semua siswa datang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Rudi di kantor OSIS. Tertanda OSIS. Berikut analisis struktur umum dari pengumuman atau generic structure of announcement. Now we will continue about the last materials is about caution atau tentang peringatan. Caution is a brief and simple information that intended to someone in order to avoid danger. Maksudnya adalah caution atau peringatan adalah sebuah informasi singkat dan sederhana yang ditujukan kepada seseorang untuk menghindari bahaya. Tentunya kalian semua pernah melihat rambu-rambu lalu lintas di pinggir jalan. Nah, rambu-rambu lalu lintas itu termasuk salah satu contoh dari caution. Biasanya kalian menemukan teks caution itu di tempat-tempat yang strategis. Contohnya di pinggir jalan, di depan perpustakaan, di sekolah, atau di tempat wisata. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan the generic structure of caution atau struktur umum dalam peringatan. Yang pertama adalah attention gather atau pengumpulan perhatian. But it is optional, tetapi itu pilihan, tidak harus. The second, yang kedua adalah information, yang mana mencakup informasi atau isi. And then the last one, yang ketiga adalah closure, penutup. But it is optional too, tetapi itu juga pilihan. Terakhir, kita akan membahas language features of caution atau ciri-ciri kebahasaan dari peringatan. First, using phrase atau menggunakan frasa, gabungan kata, yang mana frasa itu mengandung imperatif atau perintah. Kemudian the second, yang kedua adalah using clause atau menggunakan klausa atau anak kalimat, yang mana klausa tersebut juga menggunakan imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. The last one is using image, sign, or mark, artinya menggunakan gambar, tanda, atau petunjuk. Example of caution. Berikut adalah contoh dari peringatan. Caution yang pertama, wet floor, maksudnya lantai basah. Jadi, kalian ketika melewati lantai tersebut, kalian harus hati-hati. Caution yang kedua, open door slowly, maksudnya buka pintu pelan-pelan. Biasanya, caution di atas ditemukan di depan kantor.